Jadi pendiri NU ini Thariqah. Ya kalau sudah tahu pendiri NU Thariqah, maaf, kok masih ada pengurus NU yang belum Thariqah. Kalau sudah tahu pendiri NU itu Thariqah, kok masih ada pengurus NU yang belum Thariqah, itu berarti pengurus NU yang belum Thariqah. Kalau semuanya baiat kepada Thariqah dan Thariqah itu adalah Jatman ini, ya saya kira organisasi Nahdlatul Ulama tidak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-Hasbilan Channel. Saudara-saudaraku sekalian, sedang ramai diperbincangkan penyampaian dari Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar atas penyampaian dari Rais Ali Jatman yakni Kiai Haji Halwani dalam acara Jatman belum lama ini. Karena yang beredar itu potongan, sehingga ada kesan yang kurang baik, sehingga juga sebagian dari warga Nahdliyin sendiri malah menganggap ceramah dari Rais Am PBNU itu dianggap blunder. Itu mungkin karena hanya melihat potongannya. Maka dengan ini, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir jernih dan melihat secara objektif dalam hal apapun. Lepas suka atau tidak suka, kita melihat sesuatu secara jernih dan objektif. Sehingga dengan demikian, dalam edisi kali ini saya mengajak Anda semua untuk menyaksikan secara utuh yang substansional dari penyampaian Rais Am PBNU berikut ini. Memang ajaran Thariqah ini ya lahir bersamaan dengan lahirnya Islam, bahkan bagian dari Islam itu sendiri. Memang tua, tapi bukan berarti Thariqah yang berarti jam'iyah atau organisasi ini lebih tua daripada jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena kelahiran Thariqah An-Nahdliyah ini kurang lebih pada tahun 57. Sedang Nahdlatul Ulama kelahirannya adalah pada tahun 26. Tapi masalah Thariqah alal maknal am, ya seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tadi yang diterangkan. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari baiat talqin pada Syekh Abdul Mannan yang asal Termas. Waktu itu Jatman belum lahir ya, jauh Jatman belum lahir lah. Saya sangat senang sekali kalau pengurus NU semua itu berthariqah. Sangat senang sekali berthariqah, baik itu thariqah yang istilahiyan ala Indonesia, thariqah yang jam'iyah ini, atau thariqah yang anaknya daripada thariqah istilahiyan itu, yakni thariqah dzikriyan, dzikirnya ya, rawatib-rawatibnya, aurat-auratnya. Tapi juga ada thariqah yang thariqah itu bentuknya lebih umum, yakni secara tadris, taklim dan sebagainya. Kalau semua warga Nahdlatul Ulama tidak pandang apakah itu pengurus atau bukan pengurus, berthariqah, itu memang keinginan kita semuanya. Cuma tentu thariqah yang dipilih oleh masing-masing kira-kira thariqah yang tetap bisa menjalankan roda organisasi dengan baik. Kalau semuanya baiat kepada thariqah dan thariqah itu adalah Jatman ini, ya saya kira organisasi Nahdlatul Ulama tidak jalan. Jadi ada masing-masing. Jadi dari segi thariqah itu sendiri, kelahirannya memang bersama dengan kelahiran atau turunnya Islam itu sendiri.
Jadi Islam, iman, dan ihsan itu di situ ada thariqah. Lalu di mana Nahdlatul Ulama dari Islam, iman, dan ihsan ini? Nahdlatul Ulama adalah miniatur Islam itu sendiri. Makanya Nahdlatul Ulama organisasinya disebut organisasi yang berakidah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu ya faham akidah yang seimbang, yang wasato, yang ada di tengah-tengah, yang selalu ada di jalan yang benar, di tracknya yang benar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi Nahdlatul Ulama itu miniatur Islam itu sendiri. Apa yang diperintah Islam ya diperintah Nahdlatul Ulama. Apa yang dilarang Islam ya dilarang oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak membandingkan, sama. Cuma ada tugas-tugas masing-masing. Untuk Nahdlatul Ulama hanya nasibnya saja, seperti saya ini kok kebetulan nasibnya ada di struktural PBNU, dan saya katakan bahwa kedudukan saya ini selalu darurat di NU itu. Sejak di cabang Surabaya, PWNO, PB itu darurat, bukan normal, bukan. Makanya saya tidak berani mengaku sebagai Rois Am, itu tidak berani saya. Saya katakan saya ini Rois Awam. Atau kalau terpaksa mengatakan Rois Am, ya Rois Am KW3. Karena apa? Karena darurat. Ada situasi darurat muncullah saya. Kalau di situasi normal mungkin tidak muncul orang yang namanya Miftahul Akhyar. Jadi dalam keadaan situasi yang darurat, para kiai yang baru kita saksikan adalah kiai-kiai besar semua, kiai-kiai yang tentu sudah seimbang ya antara syariat dan hakikatnya, kiai-kiai yang selalu mempraktekkan tafaqquh dan tasawwufanya, bukan memisahkan antara tafaqquha dan tasawwufa, atau dibalik atau sebaliknya tasawwufa wa tafaqquha. Tapi ya tafaqquha dan tasawwufa ini yang kita saksikan adalah beliau-beliau ini tadi. Fikihnya, syariatnya juga jalan dengan baik, tasawufnya juga jalan dengan baik. Ini mendatangkan bahwa tasawuf yang dijalankan dan menjadi ajaran daripada thariqah itu sangat tinggi nilainya. Bagaimana tidak? Imam Ghazali saja telah menyatakan, saya menerjuni lautan fikih atau syariat, saya selamat sampai pada pantainya. Saya menerjuni lautan falsafat, saya pun berenang dan sampai pada tujuan. Saya menerjuni lautan ketauhidan, saya pun sampai pada pantai dalam keadaan selamat. Tapi begitu saya menerjuni ketasawufan, saya tenggelam di dalam ilmu tasawuf itu. Dalam arti bisa dikatakan tidak seperti menerjuni lautan fikih, lautan tauhid dan lautan falsafat. Kenapa? Karena tingginya ilmu tasawuf itu. Dan itu menjadi ajaran daripada Jatman ini tadi. Jadi jangan dianggap remeh Jatman ini. Karena apa? Karena isi dan ajarannya adalah ketasawufan. Ya. Jadi pembersihan hati
dan selalu mendidik spiritual. Di samping tidak lupa juga pendidikan yang dohiriyah, yang merupakan sunnatullah yang ada di tengah-tengah kita, tapi juga spiritualitasnya ini juga menjadi perhatian yang sangat tinggi. Maka lahirlah orang-orang yang benar, tidak sekadar pinter ya, tapi bener yo pinter. Itulah yang ada dalam thariqah An-Nahdiyah atau Jatman ini. Bersyukurlah Nahdlatul Ulama memiliki banom yang bernama Jatman, Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah ini. Namun harus kita ada Ibu Nyai Ida juga, saya mohon maaf belum saya sebut Bu Nyai Ida dan beberapa Bu Nyai yang lain ya. Ini melihat jam tadi sudah hampir jam 2, jadi saya agak tergesa-gesa ini. Tapi jatah makan siang belum siap. Jangan tergesa-gesa, nanti setelah selesai sudah siap semuanya. Di saat situasi yang disebut sebagai Yaumal Haraj, hari ketidakjelasan, zaman ya, situasi kondisi yang menipisnya kemampuan orang per orang untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagai tanda itu akhir zaman. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As menyatakan, yughirbalun nas gharbalatan fatabqa khusalah minan nas. Marijat uhudum wa amanatuhum wakhtalafu wa kanu hakada. Rasulullah sambil mengapu rancangkan tangannya ini, wa kanu hakada. Qalu wa kaifa bina ya Rasulullah? Qal ta'rifuna ma ta'khuduna ma ta'rifun wa tadaruna ma tunkirun wa tuqbiluna ala khassatikum al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu situasi zaman akan dirasakan, akan ditemui oleh umatku, manusia ini diayak, tahu ayak ya, disaring lah, disaring. Kasarnya digoncang dengan ujian, dengan fitnah, dengan macam-macam. Tergoncang semua. Orang ayak itu kan menggoncang. Yang baik dan yang jelek ini. Tapi tentu tidak bisa kita namakan kurban. Yang rontok dan jatuh itu justru orang-orang pilihan. Sehingga yang tidak jatuh itu didawahkan Rasulullah, fatabqa khusalatun minan nas. Sisanya adalah khusalah, ampasnya. Walaupun ampas ini masih siap untuk didaur ulang, lalu diayak lagi. Lah yang rontok ini pilihan, memang itu yang dicari. Seperti orang yang sedang ngayak tepung, yang dicari yang ini, yang bagus-bagus, yang tersaring itu tadi. Tapi karena guncangan yang begitu dahsyat, Rasulullah apalagi menyatakan marijat uhudum wa amanatum wakhtalafu, campur aduklah baiat-baiat mereka, perjanjian-perjanjian mereka, ikrar-ikrar mereka, wa amanatum, dan amanah mereka pun menjadi campur aduk, mana yang amanah, mana yang ghanimah, sehingga terjadi berbalik-balik, amanah jadi ghanimah.
Yang sekarang banyak seperti itu. Uhudum wa amanu wakhtalafu, dan ini campur ikhtilaf sampai dicontohkan Rasulullah wa kanu hakadha. Ngapurancang, orang ngapurancang ini suatu gambaran campur aduk yang sudah ruwet, sulit diurai kembali. Sehingga sahabat menyatakan kaifa bina, bagaimana keadaan kami nanti ya kalau menemukan zaman seperti itu. Ta'khuduna ma ta'rifun, apa yang dulu-dulu baik menurut umat salaf, para muassis kita, apa yang baik itulah pegang, ambil, perjuangkan. Wa tadaruna ma tunkirun, dan yang ingkar-ingkar, yang nyeleneh-nyeleneh, yang fitnah-fitnah, yang orang hanya mengejar keuntungan ya, untuk mendapatkan follower yang tinggi, yang banyak, ini tinggalkan. Wa tuqbiluna ala khassatikum, menghadaplah pada khassah kalian. Saya yakin khassah itu yang dimaksud ya Nahdlatul Ulama dengan para banom-banomnya, tentu tidak mutlak harus ada, tapi kami harapkan semuanya. Antara lain adalah Jatman itu sendiri. Saya lihat wajah-wajah surga semua ini, wajah-wajah yang teduh, yang sabar, wajah-wajah yang tidak mengikuti dan terpengaruh dengan keadaan-keadaan situasi seperti ini. Rasulullah pernah menyatakan, kaifa ma yu'jizukum antakunu ka'abi domdom. Apa sih kekurangan kalian, kelemahan kalian untuk meniru Abu Domdom? Sahabat-sahabat bertanya, kenapa nama Abu Domdom ini kok dimunculkan oleh Rasulullah untuk ditiru, diikuti? Man huwa Abu Domdom ya Rasulullah? Siapa Abu Domdom itu ya Rasulullah? Huwa rajulun idza asbaha qala ya Rabb tasaddaqtu irdi alaman yasubbuni man adani. Abu Domdom itu seorang yang tiap pagi hari doanya hanya menyatakan, ya Rabb, aku sedekahkan sifat kemuliaanku, martabatku, kedudukanku, apa yang menjadi kebanggaanku, aku sedekahkan bagi mereka yang menghina aku, mencaci aku, menyakiti aku. Mereka saya sedekahkan biar saya menjadi kurban caci maki mereka. Mereka orang yang mau menyakiti aku, orang yang menghina aku, aku sedekahkan sifat-sifat yang aku miliki ini. Kalau itu disebut sifat yang baik. Sehingga Rasulullah, kenapa kamu kok tidak ingin meniru si Abu Domdom? Lah, situasi saat inilah ujian-ujian yang berat. Mungkin apa yang saya sampaikan saat ini nanti Kiai Halawani, Kiai Ilmaskur dan semuanya sudah muncul di YouTube untuk digoreng, untuk dirujak, ya, diapakan. Tapi apakah sudah waktunya idza dhaharal bid'ah fa'alal alim ayyudhira ilmahu wa ilam yaf'al fa'alaihi laknatullah. Kalau sudah bid'ah itu merajalela di mana-mana, orang sudah membalik-balikkan kebenaran menjadi salah dianggap benar, mudahnya menuduh orang, menghina orang, sudah urat malunya sudah putus, tidak pandang ini orang tua apa anak muda apa siapa, pokoknya laku, pokoknya ada permainan opini dilakukan. Kalau opini ini terus menerus disampaikan, orang akan terpengaruh juga. Suatu contoh, ada seorang
membawa kambingnya mau dijual ke pasar. Setiap tetangga atau teman yang ketemu tanyanya, loh kamu jual anjing ya? Oh enggak, ini kambing saya. Lalu meneruskan jalan, ketemu orang lagi, loh anjingmu mau kau jual? Anjing lagi disebut. Sampai beberapa kali orang selalu mengatakan anjing. Akhirnya berpikir orang yang punya kambing, enggak, yang saya bawa ini anjing apa kambing kira-kira. Akhirnya terganggu juga ini. Saat inilah yang dimainkan. Nah ini Jatman inilah sebetulnya orang yang kita harapkan sudah. Ya orang yang siakan ijtihaduka alama duminalaka wa taksiduka fima tuliba minka. Ini sudah sebaliknya dari ini. Ijtihaduka fima tuliba minka wa taksiruka fima dumina, ya. Laka ini adalah Jatman, orang yang sudah mendahulukan yang wajib, menjauhkan apa-apa yang perlu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Tanda orang-orang yang basirnya hidup. Orang yang basirnya mati, yang dalilun alanti masil basirah, orang yang istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alanti masil basirah minka. Yaitu orang-orang yang berupaya memeras keringat, membanting tulang, bahkan dibalik-balik, membantingi keringat, memeras tulang, saking nemennya. Tapi yang diupayakan sekeras-kerasnya itu sesuatu yang sudah ditanggung Allah, sudah dijamin Allah, sudah kamu ini saya tanggung, tapi ikhtiar. Justru ini malah siang malam menghabiskan waktu, menghabiskan usia hanya untuk mendapatkan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Sedangkan apa yang diperintah oleh Allah, melaksanakan amar ma'ruf munkar, ini dia sembrono. Ini tanda orang-orang yang hatinya sudah buta lah kan, terhapus. Inilah kami harapan PBNU pada Jatman yang baru dilantik. Semoga ya mengambil atau mewakili PBNU untuk bisa banyak menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin tidak bisa dilakukan sendiri oleh PBNU, baik di pusat maupun di daerah, bahkan di tengah masyarakat. Apalagi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat, ya. Ini harapan kami. Ya tentu PBNU juga terus ya akan mengupayakan bersama-sama, ya. Ya itu tadi bedanya kita dengan Jatman, PBNU hanya beda nasib gitu saja. Mungkin nanti nasib panjenengan di PBNU, nasibnya PBNU di Jatman. Ya cuma beda-beda tipis gitu saja sebetulnya. Beda-beda tipis. Mungkin bahkan saya yakin ulama yang betul-betul hebat-hebat ada di Jatman, ya. Yang di struktural ini mungkin bukan ulama tapi ngelama. Mungkin loh ya. Tapi ndaklah kita bersama-sama, ya, bersama. Cuma bagi tugas bagaimana agar muassis mulai dari Syekh Nawawi yang memberikan isyarat-isyarat Syekhana Khalil dan juga istikharahnya, bahkan kirim perlambang-perlambang sebelum berinya NU, Mbah Hasyim Asy'ari dengan semua musaidinnya. Ini agar bangga dengan NU, dengan Jatman, dengan semuanya. Mudah-mudahan Indonesia selamat. Insya Allah
Bapak Wamen, selama NU ini kondusif, NU ini tidak diaduk-aduk, negara aman. Mereka-mereka yang ingin mengganggu negara, merusak, mengacau negara, mereka akan mendahulukan merusak NU dulu, membelah NU dulu, mengaduk-aduk NU dulu. Kalau setelah NU itu teraduk-aduk, baru negara ini. Saya pernah menyampaikan pada Bapak Syafri, Bapak Menhan waktu ke rumah, Pak Menhan, negara akan tetap kondusif selama NU ini kondusif. NU dengan semua banomnya, selama kondusif, negara kondusif. Mereka kalau ingin ganggu keamanan negara, tentu NU dulu yang didahulukan diganggu. Hadirin hadirat, rupanya waktu makan sudah mulai siap, makan siang. Saya tidak bisa memperpanjang apa yang kami sampaikan, yaitulah mudah-mudahan pelantikan dan rakernas pertama ini menghasilkan keputusan-keputusan yang maslahat dan manfaat, bukan hanya untuk Jatman, untuk NU, tapi untuk semua anak bangsa ini.